Shalom adik-adik, shalom Kak, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa Kak Cika. Kak Cika bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa juga Kak. Puji Tuhan. Pastinya adik-adik di rumah juga dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat ya. Oke Kak Andes, sekarang juga saatnya kita mau kembali sama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya Kak Cika juga Kak Andes mau ingetin adik-adik untuk berpakaian yang rapi, kasih posisi yang paling bagus, dan jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita juga mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, Kak Andes sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah dong Kak. Oke, kalau kita mau angkat pujian, kita mau katakan aku diberkati. Yuk kita sama-sama semua bangkit berdiri ya. Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Biar kami semua di rumah masing-masing boleh beribadah dengan baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, buat adik-adik sekolah minggu semuanya, kini kita akan masuk ke dalam 10 perintah Allah. Kira-kira adik-adik sekolah minggu semuanya masih ingat nggak ya Kak Cika? Pastinya masih ingat dong Kak. Pastinya harus ya. Hari ini Kak Andes dan juga Kak Cika ingin mengajak kembali adik-adik untuk mengingat kembali untuk perintah Allah yang ke-9 dan juga yang ke-10. Untuk perintah Allah yang ke-9 ialah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan untuk perintah
perintah Allah yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Betul sekali ya. Hari ini Kak Cika kita mau kembali menaikkan pujian ya Kak. Yuk kita sama-sama adik-adik kita mau katakan seindah siang disinari terang. Adik-adik sekolah minggu semuanya, Kak Anes dan juga Kak Cika minta untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Yuk kita mari bersama-sama untuk mengikrarkan untuk pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau sama-sama mengamalkan firman Tuhan. Kita mau kembali memuji nama Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan, kita mau katakan, jika jiwaku berdoa.
Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Wah, puji Tuhan kita masih bisa beribadah sekolah minggu ya adik-adik, meskipun kita masih di rumah aja. Tapi kami sih mau terus ingetin adik-adik, meskipun kita masih di rumah aja, sukacita kita dalam beribadah harus tetap sama adik-adik saat kita beribadah di gereja. Nah adik-adik, hari ini pasti adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Nah yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami sih mau ingetin lagi supaya adik-adik boleh duduk yang rapi, duduk yang tenang. Yang tidur-tiduran yuk bangun yuk, ya kan? Terus yang belum siapkan Alkitabnya, yuk hari ini kita mau baca Alkitab bersama-sama. Disiapkan Alkitabnya untuk adik-adik yang sudah bisa baca, nanti kita baca bersama-sama ya. Tapi sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa adik-adik. Nah adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik ikuti kami si berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Engkau telah memberikan sukacita baru untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin membaca Alkitab, belajar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami boleh belajar dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah siap ya? Nah adik-adik, sebelum kita mau sama-sama membaca Alkitab kita dan mau mendengarkan firman Tuhan, kami sih ada pertanyaan buat adik-adik semua. Dijawab ya. Siapa tadi yang menggunakan tangannya pas nyanyi, pas pujian untuk bertepuk tangan? Semua pasti menggunakan tangannya untuk bernyanyi, untuk bertepuk tangan. Siapa juga tadi yang berdoa melipat tangannya? Adik-adik semua pasti juga melakukan itu. Nah adik-adik, tangan kita ini berguna untuk apa aja sih? Selain untuk bertepuk tangan tadi, kita melipat tangan untuk berdoa. Kira-kira untuk apa lagi adik-adik? Biasa adik-adik menggunakan tangan untuk apa? Kalau misalnya adik-adik yang sudah sekolah, untuk apa adik-adik? Untuk betul, untuk menulis. Kemudian buat apa lagi ya tangannya ya? Untuk apa? Untuk memegang garpu dan sendok untuk makan. Betul.
Terus untuk apa lagi ya tangannya ya? Untuk apa? Untuk bantu mama di rumah, adik-adik menggunakan tangannya. Menggunakan tangannya. Bantu papa juga menggunakan tangannya. Menggunakan tangan. Terus apa lagi adik-adik? Untuk bermain, apa adik-adik bermain menggunakan tangannya? Menggunakan tangan ya adik-adik. Nah adik-adik, begitu luar biasanya tangan ini berguna. Begitu luar biasanya Tuhan menciptakan tangan ini untuk kita melakukan banyak sekali kegiatan, banyak sekali aktivitas ya adik-adik. Nah Tuhan menciptakan tangan kita adik-adik. Nah coba sekarang kami sih mau tanya, adik-adik bayangkan kalau misalkan tangan adik-adik hanya bisa digunakan sebelah, hanya satu, adik-adik bisakah beraktivitas secara maksimal? Bisa bertepuk tangan seperti biasa tadi? Nggak bisa ya, cuma gini doang. Nah, kalau menulis mungkin masih bisa menulis. Atau mungkin untuk membantu mama di rumah, membantu papa di rumah, apakah bisa dikerjakan dengan cepat? Kalau hanya dengan satu tangan, pasti akan lebih lama. Atau mungkin adik-adik tidak bisa, harus dibantu orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar adik-adik tentang tangan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mau tahu firman Tuhannya seperti apa? Yuk, kita buka Alkitabnya. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, sudah bisa membuka Alkitab, yuk kita mau buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, ada di kitab Markus 3 ayat 1 sampai 6. Adik-adik bisa baca di bawah ini juga ya. Kami sih bacain. Oke, Markus 3 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan kita hari ini. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedengkilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhannya. Adik-adik, tadi kita sama-sama baca dan dengarkan firman Tuhan kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah, mati sebelah pada hari Sabat. Adik-adik tahu nggak sih hari Sabat itu hari apa? Siapa yang tahu hari Sabat itu hari apa? Kami sih kasih tahu ya. Pada waktu itu hari Sabat itu adalah hari di mana semua orang harus berhenti bekerja. Tidak ada yang ke kantor, tidak ada yang sekolah, karena hari Sabat itu adalah hari di mana mereka semua harus beribadah adik-adik. Nah, jadi waktu itu pada hari Sabat Tuhan Yesus melihat seorang yang tangannya mati sebelah, yang lumpuh sebelah adik-adik, dan Tuhan Yesus berniat untuk menyembuhkan orang itu karena Tuhan Yesus merasa iba, karena Tuhan Yesus memiliki belas kasihan adik-adik. Tetapi ternyata ada orang-orang
yang mengamati Tuhan Yesus. Adik-adik, dia mau melihat Tuhan Yesus. Apakah hari ini Tuhan Yesus melakukan pekerjaan selain ibadah? Apakah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu? Ternyata Tuhan Yesus ingin menyembuhkan orang sakit itu pada hari Sabat, pada hari di mana semua orang seharusnya beribadah, adik-adik. Karena Tuhan Yesus tahu, dia diamat-amati, dia dilihat-lihat orang, Tuhan Yesus sampai berbicara seperti ini tadi, kalau adik-adik perhatikan ya. Apakah hari ini waktu untuk berbuat baik atau untuk melakukan perbuatan yang jahat? Nah, karena Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus memiliki belas kasihan, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, menyembuhkan orang yang tangannya yang mati sebelah tadi, adik-adik. Meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa hari ini adalah hari Sabat, hari di mana orang-orang bukannya untuk bekerja, bukannya untuk menyembuhkan, tapi untuk beribadah, adik-adik. Dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar, adik-adik. Kalau Tuhan Yesus yang menciptakan tangan kita, Tuhan Yesus juga yang akan menyembuhkan tangan kita dan seluruh tubuh yang ada di dalam kita, adik-adik. Ya, kita juga mau belajar hari ini, adik-adik. Kalau tangan ini harus digunakan dengan baik untuk menolong orang, untuk membantu, untuk melakukan hal-hal yang baik pokoknya. Mulai dari itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, itu semua tangan kita harus dilakukan untuk perbuatan yang baik yang Tuhan Yesus senangi, adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus tadi, meskipun Tuhan Yesus tahu kalau hari ini adalah hari untuk beribadah, tapi tidak menutup kemungkinan tidak membuat Tuhan Yesus menjadi tidak menolong orang lain, adik-adik. Misalkan nih adik-adik udah mau jam 7:30 nih, ya kan, udah mau ibadah di rumah, udah mau ibadah online, ibadah sekolah minggu. Tapi padahal tadi pas bangun tidur mama udah minta tolong, Dek, sebelum ibadah jangan lupa ya bantu mama untuk rapikan tempat tidurnya. Nah, tapi karena adik-adik udah keburu-buru, adik-adik jadi merasa, Ma, aku udah mau ibadah, udah mulai ini jam 7:30, jadi aku gak sempat bantuin mama. Bukan berarti seperti itu ya adik-adik, dan tidak boleh menjadikan alasan ibadah untuk tidak membantu orang lain. Bukan jadi alasan untuk melakukan perbuatan baik dengan tangan kita. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini boleh tertanam dalam hati adik-adik dan boleh adik-adik lakukan di dalam setiap aktivitas adik-adik. Hari ini Kak Messi punya tugas, tapi tugasnya adalah menyanyikan satu buah lagu adik-adik, dan nanti lagu yang adik-adik berikan ini adalah juga untuk kesaksian dari kelas kecil untuk di ibadah sekolah minggu mendatang, adik-adik. Nah, yuk Kak Messi mau ajarin dulu lagunya. Nanti adik-adik minta tolong papa, mama, atau kakaknya di rumah untuk adik-adik rekamkan saat adik-adik penyanyi dan dikirimkan ke Kak Messi atau Kak Manda atau Kak Tina, adik-adik. Nah, yuk kita mau belajar lagu ini yang mengatakan tanganku kerja buat Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Messi punya tugas, tapi tugasnya adalah menyanyikan satu buah lagu adik-adik, dan nanti lagu yang adik-adik berikan ini adalah juga untuk kesaksian dari kelas kecil untuk di ibadah sekolah minggu mendatang, adik-adik. Nah, yuk Kak Messi mau ajarin dulu lagunya. Nanti adik-adik minta tolong papa, mama, atau kakaknya di rumah untuk adik-adik rekamkan saat adik-adik penyanyi dan dikirimkan ke Kak Messi atau Kak Manda atau Kak Tina, adik-adik. Nah, yuk kita mau belajar lagu ini yang mengatakan tanganku kerja buat Tuhan seperti firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita mau belajar lagu ini sambil kesaksian kita. Tanganku kerja buat Tuhan,
Oke adik-adik, seperti itu ya lagunya. Pasti adik-adik semuanya bisa. Oke adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami sudah belajar bagaimana kami boleh menggunakan tangan kami untuk menolong orang, untuk membantu, untuk melakukan hal-hal yang baik setiap harinya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa tangan ini Engkau yang ciptakan, Engkau juga yang dapat menyembuhkan jika tangan ini sakit atau tubuh kami sakit. Dan tangan ini juga akan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dengan melakukan segala hal seperti apa yang Tuhan Yesus senangi. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami juga ya Tuhan. Ajarlah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk pujian, untuk penyembahan, untuk firman Tuhan hari ini kami sungguh bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat meskipun kita masih ibadah di rumah adik-adik. Untuk yang sudah masuk sekolah, semangat juga sekolahnya ya adik-adik ya. Biarlah sukacita kita terus sama dan bahkan bertambah karena Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.